Kalau KPU kita rekomendasi itu bencana ya. Bencana. Bencana artinya masalah gitu. Iya. Masalah. Ketika masa pemilu maksudnya. Iya, ya. kan ada waduh masalah lagi ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kali ini saya hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ada yang berbeda pada edisi kali ini. Saya hadir pada acara podcast pada hari ini adalah dalam rangka untuk bersama-sama menghadirkan sebuah informasi kepada seluruh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kali ini memang berbeda karena saya bersama saya Bang Nasar selaku host podcast Kabupaten Probolinggo ingin berbincang-bincang dan mewawancarai salah satu tamu kita yang cukup istimewa tentunya, karena pada biasanya beliau ini adalah seorang host yang selalu menghadirkan podcast di Kabupaten Probolinggo. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Cak Korib. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir kali ini ya sebagai tamu ya untuk saya wawancarai sebagai di podcast Bawaslu kali ini. Iya, luar biasa. Kita berperan terbalik ini. Terbalik, kalau ya. Bang Nas kemarin jadi narasumbernya, sekarang saya jadi narasumbernya. Ya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang setiap hari biasa menjadi host di podcast Bawaslu kali ini. Namun kali ini berbeda dan beliau adalah sebagai tamu dan saya sebagai hostnya. Baiklah, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, saya ingin berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan ada beberapa yang mesti kita pertanyakan untuk apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di Bawaslu Kabupaten Probolinggo pasca pemilu ini. Dan saya tanya dulu keadaannya bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah, puasa awal ini, Mas. Bang Nas. Puasa kita di awal-awal ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan sepertinya hampir tidak terasa puasa kita pada awal-awal ini. Mungkin karena sudah biasa ya berpuasa. Mungkin. Kalau Bang Nas sudah terbiasa Senin Kemis. Kalau saya enggak, cuman entah kenapa memang seperti enggak terasa. Mungkin enggak karena terasa. kita kerja ini, masuk kantor mungkin. Iya, ya. betul. Iya. Alhamdulillah ya. Dan kelihatannya masih seger. Alhamdulillah seger. Baik, Cak Korib selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, ini bagaimana kegiatan kali ini ya? Karena kita ini sudah memasuki masa di mana kita tidak ada kegiatan yang tentunya, tapi kita tetap ngantor di Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini. Kira-kira apa kegiatan Bawaslu kali ini nih? Ini yang perlu kita korek lebih jauh. Terima kasih Bang Nas. Panggilan kerennya Bang Nas, Pak Haji Ahmad Nasruddin Latif ini. Sahabat Bawaslu, saya perannya sekarang sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang harus menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bang Nas. Pasca pemilu 2019, kalau kita lihat dari tahapannya memang seperti tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan ya. Akan tetapi ketika kita melihat kembali kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, betul ya. Ternyata ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan. Betul ya. Iya. Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Betul sekali. Coba saya jelaskan pertama apa saja yang menjadi tugas kita dan kewajibannya. Yang pertama adalah tugasnya yaitu melakukan perawatan pemeliharaan terhadap arsip, termasuk juga penyusutannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan tugas evaluasi pengawasan terhadap pemilu sebelumnya. Kalau dalam hal ini kita kan pemilu 2019 dan pilkada juga itu harus dilakukan evaluasi, dan ini alhamdulillah sudah dilakukan evaluasi pada akhir laporan kita bersama dengan kita sudah melaporkan ya. Betul, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur ya.
bahkan sudah dikirimkan ke Bawaslu RI, Bang Iya. Nas. Dan selanjutnya yang ketiga, Bang Nas, adalah melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih Oh iya, berkelanjutan. betul ya. Nah, itu kan yang dilakukan oleh KPU. Yang sering ya kali kan? kita lakukan ya, Nah, ini pengawasannya. kita sudah sering melakukan. Betul. Dan kemudian yang keempat adalah melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif Iya. ya. Nah, 4 inilah yang kemudian harus dan wajib kita lakukan pasca pemilu. Yang menurut orang Bawaslu tidak ada pekerjaan pasca pemilu, tetapi ternyata banyak. Ya, betul. Ya, itu Bang Nas yang terpenting adalah 4 ini. Sebenarnya Iya. masih ada tugas Iya. lain, tugas, kewenangan dan kewajiban yang lain sesuai dengan undang-undang itu masih ada. Memang itu kan kondisional. Nah, kalau Betul. yang tadi kita sebut di awal tadi itu memang sudah ada di dalam undang-undang yang wajib kita lakukan pasca pemilu, Bang Iya. Nas. Wah, ternyata pasca pemilu ini juga kita masih tetap bekerja, Pak Ketua ya. Iya, ternyata. Betul. Alhamdulillah memang ini kita sudah diberikan kewenangan ya di Betul, Undang-Undang 7 tahun betul sekali. 2017. Jadi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa memang Bawaslu saat ini masih banyak pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam rangka untuk menjalankan tugas ya, sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Oh iya, bagaimana dengan kegiatan yang lain, Pak Ketua? Ada pengembangan pengawasan partisipatif dan Nah. tugas-tugas lain yang biasanya dilakukan Ya, oleh betul Bawaslu. sekali. Dan selanjutnya ya, bahwa untuk apa yang disampaikan tadi 4 hal itu tadi, yang pertama tentang perawatan arsip sudah biasa kita lakukan kan. Sudah Kemudian biasa yang kita kedua evaluasi pengawasan sudah. Dan selanjutnya yang sedang dan terus kita lakukan sampai menjelang pemilu berikutnya itu adalah pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Oh iya. Dan bagaimana peran kita di situ? Nah, kita harus melakukan pengawasan terhadap prosesnya. Bagaimana KPU melakukan pemutahiran tersebut? Umpamanya salah satu contohnya adalah berkoordinasi dengan Dinas Disduk Catatan Capil ya. Sipil ya, Iya. Disduk Capil. Jadi kita juga ikut melakukan itu. Kita Iya, juga betul. datang kepada Disduk Capil, kemudian juga melihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh KPU, dan juga yang paling penting kita juga bisa memberikan rekomendasi. Betul ya, itu Iya. ya yang sering juga kita lakukan ya. Betul, kadang-kadang orang melihat bahwa apa yang direkomendasikan, nah seperti Padahal itu tidak kan. ada pelanggaran ini Padahal ya. tidak ada pelanggaran, Nah. padahal iya kan. Ya, itu Nah, juga perlu diketahui oleh pemirsa itu, teman-teman. ternyata sahabat Bawaslu, bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU pada saat pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu adalah begini. Bawaslu Kabupaten Probolinggo juga melakukan pengamatan atau pengawasan di lapangan, di mana kita melihat apakah ada tetangga-tetangga kita yang ada di daerah meninggal dunia, kemudian pindah domisili maksudnya, kemudian sudah cukup berumur 17 atau status lainnya, maka Bawaslu Kabupaten Probolinggo melalui jaringannya itu juga ikut melakukan input data. Jadi Ya, yang betul. sudah meninggal kita meninggal data kan, kita lihat alamatnya, namanya, kemudian dan seterusnya Nicknya itu. dan Nah, kita sebagainya. data, kemudian hasilnya itu kita rekomendasikan kepada KPU untuk dimasukkan Iya, betul ya. ke dalam ke dalam data pemilih berkelanjutan itu rekomendasinya. Nah, itu yang Pak menarik sekali untuk Iya. diketahui oleh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, karena memang kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, jadi kita tetap melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan dilakukan Betul oleh KPU. sekali. Di situ kita merekomendasi sebagaimana Pak Ketua tadi, jadi kita di Bawaslu ini sudah punya data-data Iya. warga yang meninggal ya. Warga meninggal untuk dilaporkan ke Bawaslu, kemudian kita rekomendasikan ke KPU untuk dimasukkan ke dalam dimasukkan di daftar Justru pemilih. Pak Bang Nas ya, KPU ternyata merasa bangga dengan Iya, rekomendasi, betul. bahagia, Iya. senang ya Senang. dengan rekomendasi. Kalau sebelum-sebelumnya kalau KPU
kita rekomendasi itu bencana ya. Bencana artinya masalah gitu. Iya. Masalah. Ketika masa pemilu maksudnya. Iya, kan ada waduh masalah lagi ini kan begitu. Tapi enggak, maksudnya ini hanya bahasa guyonan saja maksudnya. Iya. Saat ini kenapa senang KPU karena turut dibantu oleh Bawaslu untuk memasukkan data-data pemilih, data-data calon pemilih mungkin juga termasuk yang meninggal. Merasa terbantu, justru berterima kasih sehingga KPU setiap awal bulan dalam melakukan pleno itu rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutannya itu juga turut mengundang dan selalu mengundang Bawaslu. Iya, betul. Selalu selalu. Alhamdulillah selalu mengundang kita. Nah itu tugas yang setiap hari. Jadi artinya kita kan setiap hari mencari data. Mencari data ya, teman-teman semuanya mencari data. Teman-teman staf, tetangga-tetangganya yang meninggal didata oleh teman-teman. Setiap hari kan? Akhirnya kemudian diinput dan setiap akhir bulan direkomendasikan ke KPU. Jadi ternyata Bawaslu juga ternyata walaupun tidak ada pilkada pemilu, tetap tiap hari bekerja melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul Pak Ketua, alhamdulillah ya. Itulah sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Ketua Cak Korip, yang biasa kemarin disapa sebagai host di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini. Jadi kita memang di masa-masa pelaksanaan pilkada sudah selesai ini, kita masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan bersama-sama. Ini ngomong-ngomong di bulan puasa ini bagaimana Pak Ketua? Nah, dan itu masih ada lagi. Ada ya? Di samping tadi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ada satu lagi yang wajib kita lakukan dan itu sudah kita lakukan, yaitu pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat yang saya sebut tadi. Dan alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah banyak melakukan itu. Salah satu bentuknya yaitu kita melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi, dengan SLTA. Salah satu perguruan tinggi yang pertama ini telah kita lakukan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Selawasan Genggong. STIH, kita melakukan MOU dan aplikasinya atau bentuk kegiatannya adalah program praktek lapangan. Mahasiswanya hadir ke sini, kemudian kita memberikan sosialisasi, pemahaman dan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, sehingga kelak nanti mahasiswa itu bisa mengetuk-tularkan kepada masyarakat. Yang kedua, kita sudah melakukan bentuk yang lain bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan UNUJA. Dalam hal ini kita punya program kuliah pengawasan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukumnya, Fakultas Sosial dan Humaniora itu. Kemudian yang berikutnya lagi program dengan UNUJA juga, yaitu sekolah atau kuliah demokrasi dan kebangsaan yang kita kerjasama MOA dengan lembaga motivasi UNUJA. Luar biasa, luar biasa kan? Ini karena ini kewajiban, maka kita harus jalankan. Dan alhamdulillah untuk yang ini, yang bersama dengan lembaga motivasi ini, insya Allah setelah hari raya kita akan melakukan program itu sepanjang satu semester. Jadi kita pimpinan semua akan mengajar setiap minggu. Itu biasa juga bisa diceritakan ya. Ya alhamdulillah sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ini kita dapat bocoran dari Pak Ketua tadi bahwa Bawaslu di samping tadi yang sudah dilakukan itu pasca pemilu yang dilakukan tadi kegiatan-kegiatan, maka ini ke depan kita Bawaslu akan memberikan semacam kuliah kuliah pengawasan juga bekerja sama dengan UNUJA, Universitas Nurul Jadid, yang intent kita lakukan. Ada kuliah demokrasi dan kebangsaan tadi, ada kuliah demokrasi dan kebangsaan. Ini satu semester sahabat Bawaslu ya. Jadi kita akan memberikan materi-materi tentang terkait dengan kepemiluan kepada mahasiswa-mahasiswa, yang itu tentu akan memberikan efek yang luar biasa kepada terutama lembaga Bawaslu untuk mengetuk-tularkan kepada pemilih. Betul sekali. Dan itu hasilnya akan begini, tujuannya begini Bang Nas, terkait dengan apa yang kita lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi itu.
Jadi masyarakat, pemilu itu kan sebenarnya apa ya, penyelenggaranya masyarakat. Kalau pemilu, pemilihan umum atau pilkada tidak didukung oleh masyarakat, maka pelaksanaannya akan tidak sesuai. Termasuk pemimpinnya itu hasil dari pemilu itu tidak akan sesuai dengan keinginan masyarakat. Maka ada 3 komponen yang harus bekerja sama dalam hal ini, semuanya unsur masyarakat. Yang pertama adalah penyelenggara, di mana KPU dan Bawaslu serta DKPP ini harus benar-benar berintegritas. Yang kedua adalah pemilih yaitu masyarakat juga harus benar-benar membantu dalam mengawasi bagaimana jalannya pemilu dan pilkada tersebut, sehingga kalau diawasi dengan masyarakat, prosesnya kalau diawasi bersama-sama Bawaslu dengan masyarakat, maka kecil akan terjadi dugaan pelanggaran. Yang ketiga adalah peserta itu sendiri, baik partai politik maupun mungkin kalau di pilkada calonnya, itu turut membantu untuk tidak melakukan pelanggaran. Bahkan kalau ada juga membantu mengajak atau mensosialisasikan bagaimana pemilu pilkada yang berintegritas, yang tidak jauh sekali dari pelanggaran. Kalau seperti itu, maka demokrasi ini kan berjalan dengan sangat baik, dengan pemilunya yang jujur, adil, dan langsung bebas rahasia benar-benar dilakukan. Sepakat Pak Ketua. Jadi apa yang pemirsa dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa untuk 3 unsur yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ada peserta atau penyelenggara penyelenggaranya, kemudian pesertanya, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah regulasinya itu mendukung. Juga ada pemilu regulasi. Jadi regulasi di situ menjadi dasar kita di dalam pelaksanaan pemilu yang berintegritas nantinya. Baiklah sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, begitulah bincang-bincang yang sudah kita sampaikan dengan Cak Korip ya. Beliau adalah juga sebagai Ketua Bawaslu di Kabupaten Probolinggo ini. Luar biasa apa yang sudah dibincangkan dengan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan utamanya kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Demikian dari saya, Bang Nas, selaku host kali ini. Ini pertama kalinya Cak Korip jadi hostnya. Pertama kali ya. Pertama kali ya. Mudah-mudahan ke depan nanti menghadirkan informasi yang lebih baik lagi. Mungkin saya ingin titip pesan untuk terakhir untuk closing statement saya ingin titip pesan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo pasca pemilu ternyata bukan santai-santai, tetapi ternyata banyak tugas, kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama setidak-tidaknya adalah melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip, itu pasti. Yang kedua, evaluasi pemilu di pilkada. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang saat ini terus kita lakukan sampai menjelang pilkada pemilu. Kemudian yang terakhir sahabat Bawaslu adalah melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Penting kita lakukan dengan bentuk sosialisasi, baik sosialisasi secara konvensional langsung bertatap muka maupun secara online. Online di sini kita hadir, di sini ada podcast salah satunya sosialisasi kita. Sehingga kita setiap minggu akan menghadirkan informasi tentang Bawaslu dan kepemiluan Bang Nas ya. Itu saya kira yang perlu kita sampaikan. Oleh karena itu tonton terus ya podcast terus, kita. Share and subscribe ya. Ya betul sekali. Kita punya channel di podcast Bawaslu ini. Demikian semua sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan dapat hadir kembali dalam kondisi dan informasi yang berbeda. Demikian dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.